Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di kesempatan kali ini aku bakalan bahas beberapa informasi yang aku dapetin ya, yaitu tentang penerimaan calon perwira, penerimaan pramugari, dan penerimaan bintara putra dan putri. Nah, yang pertama yang aku bahas yaitu tentang penerimaan calon perwira PSDP penerbang TNI tahun ajaran 2020. Kabar baik bagi kamu lulusan SMA atau MA jurusan IPA, saat ini sedang dibuka pendaftaran prajurit sukarela dinas pendek atau PSDP penerbang TNI tahun ajaran 2020. Nah, lulusan sekolah penerbang ini nantinya akan diangkat menjadi prajurit TNI berpangkat Letnan 2 dan menjalankan ikatan dinas pertama untuk jangka waktu selama 10 tahun. Apabila TNI masih membutuhkan, dapat diangkat kembali menjadi prajurit karir sesuai dengan persyaratan. Nah, perlu diperhatikan selama proses penerimaan berlangsung, calon peserta tidak dipungut biaya apapun alias gratis ya guys. Apabila ada yang mengatasnamakan panitia untuk membayar sejumlah uang untuk ditransfer, sudah pasti itu penipuan. Segera laporkan ke panitia terdekat. Jadi ketika kalian daftar terus ada yang ngaku-ngaku itu panitia minta uang ke kalian, itu kalian jangan mau ya. Itu sudah pasti penipuan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada persyaratan. Yang pertama merupakan warga negara Indonesia, pria, bukan prajurit TNI atau Polri atau PNS, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada NKRI, berusia maksimal 22 tahun dan minimal 17 tahun 9 bulan saat pembukaan pendidikan pertama. Untuk lulusan SMA atau MA tahun 2020 mempunyai nilai rata-rata rapor minimal 70 dan tidak ada nilai mata pelajaran di bawah 60 pada semester 1 sampai dengan 6. Itu ya, yang terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Biologi, Matematika, dan Kimia. Untuk lulusan tahun 2019 mempunyai nilai UN rata-rata IPA minimal 47,50. Wah, ini lumayan banget guys. Untuk lulusan SMA tahun 2018 mempunyai nilai UN rata-rata IPA minimal 46. Untuk lulusan 2017 mempunyai nilai UN rata-rata IPA minimal 47. Wah, ini sampai tahun 2015 loh guys diterimanya. Jadi buat kakak-kakak yang nganggur itu boleh juga daftar ini, mungkin juga keterima. Oke, kan gratis gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada cara mendaftar. Untuk pendaftar calon perwira, peserta dapat melakukan pendaftaran online melalui website resmi. Nah, itu websitenya nanti aku kasih di deskripsi box ya. Selanjutnya, lakukan percetakan formulir dan melakukan daftar ulang secara fisik ke salah satu lokasi penerimaan calon perwira PSDB penerbang TNI yang akan disebutkan di slide selanjutnya ya. Nah, pendaftaran ini ditutup pada tanggal 31 Agustus 2020. Nah, ini lokasi penerimaan calon perwira. Ini bisa dicari ya di daerahnya masing-masing. Nah, untuk seleksi RIK atau uji tingkat daerah itu ada seleksi administrasi, kesehatan, mental ideologi, kesamaptaan jasmani, postur, renang. Terus ada seleksi RIK atau uji tingkat pusat, yaitu ada administrasi lagi, kesehatan, mental, dan sebagainya gitu ya guys. Jadi jangan lupa ini deadline-nya itu tanggal 31 Agustus. Untuk yang berminat silakan langsung buka website resminya, nanti akan aku taruh di deskripsi box. Oke, pembahasan yang kedua yaitu ada penerimaan Panda Khusus Pramugari TNI AU 2020 untuk lulusan SMA sederajat. Nah, ini bagi kamu siswi lulusan SMA sederajat dan bercita-cita ingin menjadi pramugari sekaligus menjadi abdi negara, kamu bisa mencoba tawaran berikut, yaitu pendaftaran Panda Khusus Pramugari TNI AU kembali dibuka untuk tahun ajaran 2020. Nah, batas waktu pendaftaran itu paling lambat bulan depan ya guys, yaitu tanggal 10 September 2020. Nah, nantinya selain menjadi pramugari, lulusan pendidikan ini juga akan menjadi pramugari khusus di pesawat VVIP
Indonesia, yakni Indonesia Air Force One. Perlu diperhatikan, selama penerimaan berlangsung, calon peserta tidak dipungut biaya apapun. Jadi sama ya yang kayak sebelumnya tadi yang perwira, ini juga itu gratis biaya pendaftarannya guys. Jadi kalau misalnya kakak-kakak atau adik-adik mau daftar, pastikan itu nggak ada kayak dimintai uang, itu pasti penipuan, oke? Nah ini ada persyaratan, merupakan warga negara Indonesia, wanita, berusia 17 tahun 9 bulan dan maksimal 22 tahun saat pembukaan pendidikan, merupakan lulusan SLTA atau SMA sederajat. Ini khusus perempuan ya guys. Terus persyaratan khusus, ini berpenampilan menarik, mempunyai tinggi badan minimal 165 cm, mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang baik. Nah, pendaftaran panda khusus ini bisa menghubungi Dinas Personil Lanut terdekat ya. Batasnya itu sampai 10 September. Nah, ini lokasi pendaftaran panda khusus TNI AU tahun ajaran 2020. Ini ada beberapa ya. Bisa dilihat ini yang ada di daerah kalian, silakan langsung dihubungi aja karena pendaftarannya hanya sampai tanggal 10 September 2020. Nah, untuk yang pramugari ini guys, sama pasti untuk yang perwira pramugari ini banyak banget pesaing kalian. Nah, itu disiapkan matang-matang apa aja yang harus dipersiapkan, oke? Nah, untuk selanjutnya yaitu penerimaan bintara guys. Nah, penerimaan bintara ini dibuka untuk pria atau wanita yang mau ikutan. Jadi pendaftaran Bintara PK Pria Wanita TNI Angkatan Laut 2020 sekarang dibuka gitu ya. Nah, ada persyaratan pendaftaran Bintara PK Pria atau Wanita TNI tahun ajaran 2020 nih guys. Ada merupakan warga negara Indonesia, dibuka untuk umum, pria dan wanita, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan NKRI. Terus ada berusia minimal 17 tahun 9 bulan dan maksimal 22 tahun pada tanggal 24 November. Jadi per 24 November ya. Terus berijazah minimal lulusan SMA, SMK, MA semua jurusan. Nilai rata-rata rapornya 5,5, lumayan lah, atau merupakan siswa kelas 12 mempunyai nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan 5 yang tidak kurang dari 6,50. Terus ada tinggi badan, terus ada beberapa lagi bisa kalian baca sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada jadwal pendaftaran Bintara PK gelombang 1 tahun ajaran 2020. Nah, pendaftaran online-nya dibuka dari tanggal 1 Maret sampai dengan 22 September. Daftar ulangnya sama ya. Terus seleksi tingkat Pandatma Lanal 24 September sampai 25 Oktober. Gitu ya. Terus ada sidang Patukrida untuk Pandarut tanggal 5 November 2020. Terus ada lagi cabang gelombang 1 tiba di panitia pusat. Nah, ini ada beberapa ya seleksinya guys gitu. Nah, untuk materi seleksinya sendiri untuk di tingkat daerah, misalnya kalian tuh di Jawa Timur ya Jawa Timur aja, Jawa Barat ya Jawa Barat aja, Jawa Tengah ya Jawa Tengah aja. Jadi per daerah ya guys. Nah, itu ada seleksi yaitu pemeriksaan kesehatan umum. Terus ada pemeriksaan psikologi, pemeriksaan mental ideologi, uji kemantapan jasmani, pemeriksaan administrasi, dan ada patukir daerah gitu ya. Nah, ini untuk materi tingkat pusat. Ketika kalian sudah ujian di seleksi tingkat daerah, ada materi untuk diujikan di tingkat pusat. Nanti ada pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan kesehatan jiwa, uji kemantapan jasmani, pemeriksaan jasmani, pemeriksaan administrasi, dan patukir pusat. Nah, ini adalah jadwalnya ya guys. Pendaftaran Bintara PK Pria atau Wanita TNI Angkatan tahun ajaran 2020 dapat dilakukan secara online melalui internet pada website. Nah, itu websitenya nanti akan aku taruh di deskripsi box, oke? Nah, ini nanti itu tutup tanggal 22 September 2020 loh guys pendaftarannya. Setelah melakukan pendaftaran online, peserta wajib melakukan pendaftaran ulang secara fisik ke tempat pendaftaran yang telah ditentukan atau lihat tempat pendaftaran pada link berikut.
Nah, itu udah ada linknya, nanti aku salinkan juga di deskripsi box pada tanggal 1 sampai dengan 22 September. Jadi ketika kalian sudah mendaftar secara online, kalian harus langsung melakukan daftar ulang gitu ya. Terus menunjukkan cetakan formulir pendaftaran dan dokumen asli sebagai berikut. Ini akta kelahiran, KTP peserta, dan sebagainya. Terus ada juga menggunakan pakaian kemeja putih dan celana kain hitam pada saat melakukan pendaftaran. Kayak gitu guys. Jadi diingat masing-masing ya pendaftarannya itu tadi tanggal berapa aja yang dari perwira, pramugari sampai yang penerimaan bintara ini. Oke gitu. Jadi cukup sekian dari aku. Mungkin nanti kalian ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di kolom komentar atau sekalian dengan request penerimaan apapun yang mau aku bahas ya, gitu aja. Oke, terima kasih dari aku, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.